Gua hari Sabtu pagi tiba-tiba dikirimin WhatsApp Pram, sama mantan direksi BUMN begitu ya. Isinya adalah sangat luar biasa. Jadi Gimana meminta salah satu bank himbara, bank milik pemerintah untuk men-take down ucapan ulang tahun kepada Erick Thohir. Jadi misalkan nih lu Pram sebagai Korsek BUMN begitu ya, sudah mengeluarkan konten di media HBD Erick Thohir, tiba-tiba disuruh tarik gitu. Bahkan mengucapkan saja tidak boleh nih ya? Tidak boleh. Tidak boleh. Oke, kita sekarang melihat ya, Erick Thohir ini kan Menteri BUMN ya. Kita tahu bahwa Menteri BUMN itu adalah menteri yang menguasai, mengepalai begitu banyak BUMN, bahkan sampai anak perusahaannya. Ya. Nah, apakah ucapan ulang tahun itu juga terkait dengan posisinya Erick Thohir saat ini? Ya, memang sekarang dari berbagai narasumber yang kita wawancara ya Pram ya, itu mereka menyampaikan bahwa Erick Thohir itu sekarang posisinya sangat lemah sebagai Menteri BUMN, berbeda dengan rezim Jokowi dulu. Oh ya, kalau dulu itu kan Erick Thohir itu menjadi penentu komisaris, Dan direksi gitu ya, dan hanya BUMN besar yang dia konsultasikan dengan presiden, ya kan? Nah itu dulu Pram, seberdirinya Danantara, posisi Erick Thohir sekarang menjadi sangat kecil. BUMN itu sebetulnya ada tugas dan fungsi Kementerian BUMN dan Menteri BUMN. Di situ salah satunya adalah menyelenggarakan RUPS, rapat umum pemegang saham, dan juga menunjuk gitu ya, dan menunjuk lah ya komisaris dan direksi. Tapi de factonya implementasinya Erick Thohir itu sekarang hanya menjadi tukang tanda tangan aja untuk pemilihan komisaris dan direksi. Jadi sama sekali tidak punya kuasa. Dulu sebelum pemerintahan Prabowo, komisaris dan direksi itu ditentukan oleh Erick Thohir. Kita juga dapat info ya bahwa Erick Thohir ini bahkan untuk berbagai keputusan yang strategis yang menyangkut BUMN itu tidak lagi dilibatkan, ya kan? Betul. Salah satunya adalah pengucuran dana investasi untuk Garuda. yang nilainya jumbo sekali itu, 20 triliun ya. Ada investasi dari Danantara untuk Garuda yang kebutuhannya itu untuk maintenance dan leasing. Leasing itu untuk penambahan pesawat baru dan segala macamnya senilai 20 triliun. Nah, dengan aksi korporasi yang besar ini, sebelum-sebelumnya tentu saja Menteri BUMN punya wewenang penuh untuk karena dia pemegang portofolio BUMN. Tapi sekarang bahkan dalam perencanaan investasinya pun Menteri BUMN sendiri tidak dilibatkan dalam pembahasan. Sebetulnya upaya untuk mengerdilkan posisi Erick itu kan juga sudah pernah kita tulis dalam revisi Undang-Undang BUMN. Saat itu dalam pembahasan revisi Undang-Undang BUMN kan banyak sekali peran Kementerian BUMN atau Menteri BUMN yang kemudian diprotoli kan. Bahkan sempat ada wacana untuk membubarkan Kementerian BUMN. Tapi saat itu Menteri BUMN Erick Thohir diselamatkan oleh Jokowi. Nah itu nanti di detailnya ya.